Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Cahaya keemasan menyala, dan kumbang pemakan emas benar-benar mengabaikan cahaya abu-abu di sekitar mereka, menukik masuk sebelum melawan semua serangga kawanan perak dalam pertempuran. Meskipun kalah jumlah dengan serangga perak dengan rasio sekitar 10:1, mereka jauh lebih besar dari lawan mereka, dan juga memiliki tubuh yang jauh lebih kuat, serta kemampuan melahap. Gigi tajam serangga perak dan tungkai depan bahkan tidak bisa meninggalkan satu goresan pun pada kerangka luar kumbang emas, sedangkan kumbang pemakan emas mampu mencabik-cabik lawan mereka dan melahapnya dengan mudah. Itu adalah pertempuran yang benar-benar sepihak, dan meskipun kalah jumlah dengan kumbang pemakan emas, serangga kawanan perak sama sekali tidak memiliki peluang. Setelah sebagian besar serangga perak dimusnahkan, yang tersisa dari kawanan itu akhirnya kehilangan semua keberanian dan berusaha melarikan diri. Namun, mereka masih terjebak dalam cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi, jadi semua diburu dan dimakan oleh kumbang pemakan emas. Ketika hanya ada satu serangga perak terakhir yang tersisa, ia tiba-tiba meledak sendiri, dan cahaya perak berkelebat saat bayangan yang nyaris tak terlihat melesat keluar dari dalam tubuhnya, lalu berusaha terbang menjauh secara diam-diam. Jika Hanli adalah makhluk normal, ada kemungkinan besar dia akan gagal menyadari bayangan yang tidak mencolok itu. Namun, Hanli dapat segera melihatnya saat cahaya biru melintas di matanya, dan dia mengulurkan tangannya. Tangan putih merentangkan jari-jarinya untuk menyemburkan semburan api glasial 5 warna. Api menyapu udara dengan kecepatan tinggi, hampir seketika menyelimuti bayangan, yang hanya berjarak lebih dari 100 kaki. Bayangan itu bergetar sebelum benar-benar tidak bergerak dalam api glasial, dan ternyata itu adalah proyeksi serangga perak samar dengan wajah manusia. Proyeksi berjuang dalam api glasial dengan sekuat tenaga. Ekspresi Hanli menjadi gelap saat melihat ini, dan dia meringkukkan kelima jarinya ke dalam. Api gletser di bawah langsung berubah menjadi benang cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya, lalu melilit diri di sekitar proyeksi serangga berwajah manusia yang tidak bisa bergerak. Benang-benang cahaya kemudian tiba-tiba mengencang, dan akibatnya proyeksi serangga itu teriris menjadi segmen yang tak terhitung jumlahnya. Baru kemudian Hanli menghela nafas lega, dan dia mengayunkan tangannya ke udara, di mana benang cahaya 5 warna menghilang dalam sekejap. Dia kemudian dengan cepat menunjuk ke arah kawanan kumbang pemakan emas di bawah, dan mereka berubah menjadi bunga emas lagi sebelum terbang kembali ke arahnya, lalu menghilang ke balik lengan bajunya. Setelah itu, Hanli membuat gerakan meraih ke bawah, dan gunung hitam itu juga menyusut drastis sebelum kembali ke tangannya. Dari saat dia melepaskan kumbang pemakan emas hingga saat dia menarik mereka kembali ke gelang binatang rohnya, hanya waktu yang sangat singkat telah berlalu. Karena itu, meskipun dia telah melepaskan kumbang pemakan emas dalam jumlah yang cukup besar pada kesempatan ini, dia tidak benar-benar menghabiskan banyak indera spiritualnya. Hanli telah memutuskan ketika dia pertama kali melepaskan kumbang pemakan emas bahwa jika dia tidak dapat mengakhiri pertempuran ini dengan cepat, dia akan segera menarik kumbang itu tanpa ragu-ragu. Kalau tidak ada gunanya menghabiskan terlalu banyak indera spiritual untuk membunuh serangga perak ini. Namun, seperti yang dia duga, kumbang pemakan emas adalah kutukan dari serangga kawanan perak ini, dan dia mampu membunuh mereka dengan mudah. Jika dia menggunakan harta karun lain, dia tidak yakin dia bisa membasmi serangga ini dengan begitu bersih dan cepat. Jadi, setelah melirik ke arah di mana pertempuran antara dua kawanan serangga mungkin masih berkecamuk, Hanli terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru, menghilang ke kejauhan setelah hanya beberapa kilatan. Hampir pada saat yang sama, dalam gelombang serangga kawanan perak yang jaraknya hampir 100.000 kilometer,
serangga perak yang jauh lebih besar dari serangga kawanan perak normal tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah Han Li. Serangga perak ini berwajah seorang lelaki tua, yang alisnya saat ini berkerut kebingungan. Setelah menatap ke arah tempat Han Li berada untuk beberapa saat, serangga perak itu mengarahkan pandangannya langsung ke depan lagi. Beberapa kilometer jauhnya, serangga perak masih berbenturan dengan segerombolan kupu-kupu hijau, dan pertarungan masih sangat sengit. Setelah keraguan-raguan singkat, serangga perak berwajah manusia melepaskan pekikan panjang yang tajam, di mana semua serangga perak di dekatnya melonjak ke arahnya dalam hiruk-pikuk. Dalam sekejap mata, serangga perak raksasa terbentuk dengan serangga berwajah manusia di tengahnya, dan serangga raksasa itu terus membesar ukurannya. Setelah beberapa saat, semua serangga perak di area dalam radius sekitar 500 meter telah berkumpul untuk membentuk serangga kolosal yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Serangga besar itu mengepakkan sayapnya, dan dua hembusan angin yang menakutkan langsung tersapu saat tubuh raksasanya didorong ke depan melalui udara. Han Li tidak tahu asal-usul jiwa aneh yang telah dia hancurkan, tapi dia tahu bahwa membunuhnya jelas bukan hal yang baik. Karena itu, setelah berangkat dari tempat ini, dia segera mengubah arah beberapa kali berturut-turut dengan cepat, lalu menggunakan jimat gaib zenit tinggi untuk menyembunyikan dirinya beberapa saat sebelum akhirnya merasa aman untuk melanjutkan perjalanannya seperti biasa. Meskipun Han Li telah berpisah dari dua temannya, dia tidak terlalu khawatir karena dia saat ini cukup kuat untuk melakukan pertarungan bahkan melawan makhluk tahap integrasi tubuh awal. Karena itu, dia memilih rute untuk diikuti dan melanjutkan perjalanan menuju reruntuhan yang dibatasi. 2 bulan kemudian, di langit di atas padang pasir yang diselimuti oleh badai pasir kuning yang luas, cahaya spiritual tiba-tiba menyala, dan 3 gerbong biru yang tampak aneh meluncur dari kejauhan bersama busur petir biru. Setelah hanya beberapa kilatan, 3 gerbong biru tiba di area tersebut, dan mereka semua berhenti dalam formasi seragam lebih dari 1000 kaki di atas badai pasir. Baru pada saat itulah penampilan sebenarnya dari gerbong ini terungkap, dan semuanya agak kuno, tetapi pola yang indah telah terukir di permukaannya. Selain itu, mereka juga dipenuhi dengan rune biru yang berkedip dengan berbagai ukuran. Di depan setiap gerbong ada sepasang binatang seperti kerbau yang mengenakan baju zirah biru. Mata besar mereka semerah darah, dan gumpalan asap biru keluar dari lubang hidung mereka dari waktu ke waktu. Saat asap biru ini melayang di udara, suhu udara di sekitarnya segera meningkat secara signifikan, sehingga menyerang seseorang dengan perasaan panas yang aneh. Berdiri di dalam setiap gerbong adalah sepasang sosok humanoid pendek, serta boneka lapis baja biru yang ukurannya jauh lebih besar. Boneka-boneka itu tingginya sekitar 20 kaki dengan pedang diikatkan di pinggang dan 2 tombak pendek berwarna perak berkilauan dipasang di punggung. Adapun sosok humanoid pendek di gerbong, juga mengenakan baju zirah, dan masing-masing dari mereka memiliki roda berkilauan besar di punggung mereka. Wajah mereka penuh dengan bintik-bintik abu-abu dan taring menonjol keluar dari mulut. Saat ini, 6 sosok humanoid pendek sedang memeriksa badai pasir di bawah dengan saksama sambil mendiskusikan beberapa hal dengan suara rendah. Beberapa saat kemudian, mereka tampaknya telah menyelesaikan diskusi mereka, dan salah satu mengangkat tangan untuk mengeluarkan cermin tembaga kuno, yang terlempar ke dalam badai pasir. Cermin tembaga turun ke badai pasir sebelum memancarkan cahaya biru yang dengan cepat berkembang biak ke segala arah. Badai pasir yang ganas segera diselesaikan saat cahaya biru menyapu udara. Setelah badai pasir mereda, reruntuhan istana besar terungkap, dan membentang lebih jauh dari yang bisa dilihat mata. Sosok humanoid pendek semuanya gembira melihat ini, dan mereka memanggil satu sama lain sebelum segera bersiap untuk menukik ke bawah di gerbong. Namun, tepat pada saat ini, gemuruh petir tiba-tiba meletus di langit yang jauh. Tiba-tiba,
guntur bergema terdengar, dan bola cahaya biru tiba-tiba muncul di kejauhan. Bola petir kemudian melesat ke udara, menempuh jarak beberapa ribu kaki hanya dengan beberapa kilatan, mendekati 3 gerbong dalam sekejap mata. Keenam makhluk humanoid pendek cukup terkejut dengan perkembangan ini, namun pada saat yang sama, mereka juga dapat melihat sekilas apa yang ada di dalam bola petir biru. Ini adalah boneka burung raksasa yang panjangnya lebih dari 200 kaki, dan menilai dari penampilannya, itu adalah burung petir yang sangat terkenal. Namun, yang mengejutkan mereka, boneka itu rusak parah, kehilangan sebagian besar bulunya dan bahkan salah satu cakarnya. Meski begitu, burung itu masih memiliki lapisan petir biru yang menyilaukan di sekujur tubuhnya. Hati 6 makhluk asing pendek tergerak saat melihat ini, dan salah satu langsung menangis panjang. Setelah itu, ketiga gerbong itu meluncur ke arah boneka raksasa itu bersamaan sebagai 3 garis cahaya biru. Sebelum melakukan kontak dengan boneka itu, 3 boneka lapis baja biru besar menjentikkan kendali mereka pada saat yang sama, dan 6 binatang kerbau melepaskan raungan gemuruh bersamaan, lalu membuka mulut, mengeluarkan semburan api biru yang membentuk gemuruh, lautan api. Hampir pada saat yang sama, keenam makhluk asing itu melepaskan tangisan serempak, dan roda perak di punggung melesat sekaligus. Roda-roda ini kemudian tiba-tiba membengkak membentuk 6 bulan terang, dan melonjak ke arah boneka burung petir seolah-olah mengancam untuk mengiris tubuhnya menjadi beberapa bagian. Cahaya perak melintas di mata boneka itu saat melihat ini, dan busur biru petir di sekitar tubuhnya membengkak sekitar 2 kali lipat saat ia menjangkau dengan satu-satunya cakar yang tersisa. Proyeksi cakar biru besar segera muncul tinggi di atas, menutupi seluruh langit saat jatuh ke arah 3 gerbong. Boneka itu benar-benar mengabaikan bulan-bulan perak dan lautan api biru yang melonjak ke arahnya. Ini cukup mengejutkan keenam makhluk asing itu, dan mereka merasa sedikit panik. Syukurlah, mereka berenam telah bertarung bersama dalam banyak kesempatan, sehingga memungkinkan mereka mengembangkan kerjasama tim dan chemistry yang kuat. Salah satu berteriak keras, dan mereka berenam buru-buru membuat segel tangan sebelum menunjuk ke langit dengan cepat. 6 bulan segera mengeluarkan suara mendengung keras sebelum berkumpul menuju proyeksi cakar biru raksasa. Mereka kemudian digabungkan menjadi satu untuk membentuk piringan besar dengan diameter lebih dari 100 kaki sebelum meluncur langsung ke atas. Proyeksi cakar raksasa dan piringan berbenturan di tengah ledakan yang menggema, dan cahaya biru dan perak terjalin satu sama lain. Pada saat ini, api biru juga menyapu boneka burung petir, berbenturan dengan busur pelindung petir biru di sekitar tubuhnya di tengah rentetan petir tumpul. Sangat jelas bahwa busur petir cukup kuat, sama sekali tidak tergerak oleh nyala api biru yang menghanguskan. Sementara itu, proyeksi cakar raksasa terhenti di udara sesaat sebelum dihancurkan oleh piringan perak besar yang berbenturan dengannya. Tanpa hambatan lebih lanjut yang menghalangi jalannya, piringan raksasa itu melaju langsung ke arah kepala boneka itu, mengirimkan fluktuasi spasial yang melonjak melalui udara. Boneka burung petir membuka mulutnya untuk mengeluarkan sambaran petir biru yang setebal tangki air sebagai tanggapan, dan berubah menjadi petir biru yang menghantam piringan dengan kekuatan yang luar biasa. Cahaya perak dan petir biru saling terkait, dan ratapan kesedihan segera terdengar dari piringan perak saat beberapa retakan mulai muncul di permukaannya. Setelah itu, ia terpisah lagi menjadi 6 cakram, yang masing-masing jatuh ke salah satu makhluk asing pendek. Busur petir di sekitar tubuh boneka kemudian membengkak sekali lagi, dan dentuman keras terdengar saat menghilang di tempat di tengah kilatan petir. Detik berikutnya, petir menyambar di udara di atas ketiga gerbong, dan boneka burung petir tiba-tiba muncul kembali sebelum mengepakkan sayapnya dengan keras, menukik ke bawah dengan kekuatan yang menghancurkan. Keenam makhluk asing itu tentu saja terkejut melihat ini,
tetapi mereka semua tetap cukup tenang saat mereka mengangkat tangan secara serempak, lalu dengan cepat menekan tangan ke boneka berbaju biru. Cahaya merah menyala melalui mata ketiga boneka itu, dan bola cahaya biru meletus dari tubuh mereka saat ukurannya membengkak secara drastis. Dalam sekejap mata, visor mereka terlepas dari wajah mereka, dan berubah menjadi tiga makhluk hantu iblis besar yang tingginya masing-masing lebih dari 100 kaki. 6 cakar hantu besar menyapu udara secara serempak, mengirimkan selusin proyeksi cakar hitam meluncur langsung ke arah boneka burung petir. Hantu iblis kemudian tiba-tiba meraih tombak perak di punggung, yang ukurannya telah membesar, sebelum menusukkan tombak ke udara. Tombak perak berubah menjadi 10 pilar cahaya perak yang menghilang dalam sekejap, dan setelah itu, suara angin menderu dan gemuruh guntur terdengar di area terdekat. Boneka burung petir tetap benar-benar tanpa ekspresi saat melihat ini, dan ia membuka mulutnya untuk meledakkan sambaran petir biru lagi sebelum menekan satu cakarnya ke bawah untuk mengerahkan kekuatan tak terlihat yang sangat besar. Keenam makhluk asing bertubuh pendek itu menarik tangan mereka secara serempak pada saat ini, dan mereka semua mulai melantunkan sesuatu, di mana tubuh mereka juga membengkak hingga beberapa kali ukuran aslinya. Setelah itu, selusin lebih harta dari berbagai bentuk terbang keluar dari tubuh mereka secara berurutan untuk bergabung dalam serangan itu. Ledakan terdengar di udara dengan cepat, dan lampu menyilaukan dari semua warna menyala, membuat seseorang sulit menilai pertempuran secara langsung. Pertempuran ini berlangsung selama 2 jam penuh, dan ketika semuanya akhirnya berakhir, setengah dari boneka burung petir yang tersisa jatuh dari langit sebelum menghilang ke dalam reruntuhan di bawah. 3 gerbong di atas dan 3 boneka lapis baja biru, yang telah kembali ke ukuran aslinya, juga rusak berat. Salah satu boneka bahkan memiliki lubang besar di dadanya. Jika cedera yang sama terjadi pada makhluk hidup, mereka pasti akan binasa kecuali memiliki semacam pil ajaib yang dapat membawa kembali dari ambang kematian. Adapun 6 makhluk asing itu sendiri, mereka juga dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tidak hanya sebagian besar harta mereka hancur, baju zirah yang mereka kenakan juga telah benar-benar hangus. Selain itu, ada banyak penyok besar dan retakan pada permukaan armor, membuatnya tampak seperti besi tua yang tidak berguna. Sebaliknya, 6 binatang kerbau tetap benar-benar tanpa cedera, tetapi mereka semua juga terengah-engah dengan keringat mengalir di tubuh. Secara keseluruhan, 6 makhluk asing telah menang melawan boneka burung petir, tetapi mereka juga harus membayar mahal dalam prosesnya. Setelah memukul jatuh boneka itu, ke-6 makhluk asing itu sangat gembira, dan bersiap untuk menukik dengan kereta mereka lagi. Tepat pada saat ini, suara dingin terdengar dari dalam awan terdekat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyingkirkan boneka ini, sesama Daois dari ras Katai Hitam. Setelah suara itu menghilang, cahaya cemerlang meletus dari dalam awan, diikuti selusin lebih makhluk humanoid dengan pakaian berbeda muncul. Mereka dipimpin oleh seorang pria berjubah kuning yang tampaknya berusia 20-an dengan 3 tanduk emas pendek di dahinya. Di belakangnya ada sekitar selusin makhluk jantan dan betina dari segala usia yang berbeda, dan mereka juga memiliki tanduk di kepala, tetapi jumlah, bentuk, dan warna tanduk ini berbeda dari satu lainnya. Ekspresi wajah 6 makhluk Black Dwarf segera menjadi gelap secara signifikan saat melihat makhluk bertanduk ini. Salah satu dari mereka berseru dengan suara serak yang tidak menyenangkan, "Makhluk Jiaoqi, mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu mengikuti kami secara diam-diam selama ini? Apakah kami mengikutimu? Apakah kamu pikir kamu layak diikuti oleh kami? Melihat kamu juga datang ke tempat ini, maka kamu bisa tinggal di sini selamanya. Semuanya, suruh mereka pergi." Si bertanduk emas pria muda itu terkekeh dingin. Selusin lebih makhluk Jiaoqi segera menanggapi dengan sikap setuju sebelum menyapu ke depan untuk mengepung 6 makhluk Black Dwarf.
Ekspresi makhluk Black Dwarf berubah drastis saat melihat ini, dan pemimpin mereka langsung berteriak, "Lari!" Kekuatan angin dan api menyembur dari bawah kuku kaki 6 hewan kerbau, dan mereka tiba-tiba melompat ke depan saat ketiga gerbong melaju ke kejauhan seperti bola cahaya biru. Busur petir terlihat berkilauan tidak jelas di dalam cahaya biru, dan gerbong melaju dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, makhluk Jiaoqi juga tidak bisa diremehkan. Semuanya ditembakkan sebagai seberkas cahaya spiritual atau membuat segel tangan dan menghilang. Ada juga beberapa yang mengayunkan lengan baju mereka ke udara untuk memanggil makhluk roh atau harta terbang dan berangkat mengejar dengan kecepatan luar biasa. Sementara itu, pemuda bertanduk emas itu hanya berdiri diam di udara dengan tangan terlipat di belakang, tampak sangat percaya diri dengan kemampuan teman-temannya. Dan tidak heran dia begitu percaya diri, ras Katai Hitam adalah ras yang relatif besar di benua Guntur, tetapi mereka tidak mahir dalam teknik terbang atau bergerak, jadi pasti bergantung pada semua jenis kereta terbang untuk mengatasi kelemahan ini. Dalam keadaan normal, ini bukanlah kekeliruan yang mencolok, tetapi baru saja mengalami pertempuran yang sulit. Kelemahan ini secara alami menjadi fatal bagi mereka dalam menghadapi pengejaran makhluk Jiaoqi ini. Peristiwa yang terjadi selanjutnya persis seperti yang diharapkan pemuda bertanduk emas itu. 3 gerbong terbang hanya mampu terbang lebih dari 10.000 kaki sebelum beberapa bola cahaya spiritual muncul di depan, diikuti beberapa sosok humanoid muncul. Ini adalah makhluk Jiaoqi yang mahir dalam teknik teleportasi seketika. Setelah muncul, mereka mengangkat tangan mereka secara serempak, dan sebaran api petir yang menghanguskan dikirim menerjang ke arah 3 gerbong. Keenam binatang kerbau itu cukup ganas dan kuat, bahkan menghentikan langkah mereka saat menyemburkan api biru dari mulut, untuk melawan serangan yang akan datang. Selama penundaan sesaat ini, makhluk Jiaoqi lainnya menyusul sebelum mengepung ketiga gerbong tersebut. Pedang, kapak, tongkat, harta dari berbagai jenis terbang keluar dari tubuh makhluk Jiaoqi ini sebelum berubah menjadi petak-petak cahaya yang turun dari atas. Keenam makhluk Black Dwarf di gerbong semuanya putus asa saat melihat ini, tapi meski begitu, mereka masih tidak mau menyerah tanpa perlawanan. Dengan demikian, mereka semua melepaskan tangisan keras saat meletakkan tangan ke boneka lapis baja biru yang rusak berat, mengubah menjadi hantu iblis raksasa sekali lagi. Pada saat yang sama, mereka semua membuat segel tangan secara serempak, dan ukurannya juga membengkak secara drastis sementara roda di punggung juga terbang untuk melawan serangan yang akan datang. Dalam keputusasaan, 6 makhluk Black Dwarf mampu bertahan melawan makhluk Jiaoqi, dan tampaknya mereka cukup berimbang. Namun, kedua belah pihak tahu bahwa ini hanyalah perjuangan yang sia-sia. Begitu makhluk Black Dwarf menghabiskan semua kekuatan sihir, mereka akan segera kewalahan dan dibunuh oleh lawannya. Namun, tanpa sepengetahuan mereka semua, ada seseorang yang terletak di paviliun bobrok beberapa ratus kilometer jauhnya, memeriksa dengan menggunakan harta karun yang aneh. Harta karun ini adalah kristal putih tembus pandang dengan gambar yang muncul di permukaannya, dan gambar itu tidak lain adalah pertempuran antara makhluk Jiaoqi dan makhluk Black Dwarf. Ada 2 orang yang duduk dengan kaki bersilang di depan kristal, salah satunya memasang ekspresi tenang sementara yang lain memiliki pandangan bingung di matanya. Itu adalah Liu Suier dan dia menoleh ke temannya saat dia berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa makhluk Jiaoqi ini ada di sini juga? Rekannya adalah seorang pemuda berjubah biru dengan serangkaian fitur wajah biasa. Dia adalah Han Li, dan meskipun dia memasang ekspresi tenang, dia juga menatap tajam pada gambar di kristal. Setelah mendengar pertanyaan Liu Suier, bibirnya sedikit berkedut, dan dia menjawab, tidak perlu terlalu khawatir, rekan Taois Liu. Ini adalah reruntuhan yang sangat luas, jadi tidak mungkin kita secara kebetulan mencari untuk target yang sama.
Selain itu, lokasi kita saat ini masih puluhan ribu kilometer jauhnya dari reruntuhan terlarang. Jika orang-orang itu benar-benar mengejar target yang sama dengan kita, mengapa mereka harus melawan makhluk Black Dwarf itu? Namun, kehadiran mereka berarti kita harus melanjutkan dengan lebih hati-hati agar kita tidak ditemukan oleh mereka. Setelah jeda singkat untuk perenungan, Liu Suier berkata, "Kamu benar, Kakak Han, aku merasa jauh lebih tenang sekarang. Mengapa kita tidak beralih ke tempat persembunyian lain yang lebih jauh dari makhluk Jiaoqi itu? Setelah itu, kita bisa menunggu rekan Daoishi untuk bergabung dengan kita, dan kita akan bisa menggabungkan kekuatan kita untuk mengakses reruntuhan terlarang." Itu ide yang bagus. Namun, sebelum itu, kita harus memastikan target dari makhluk Jiaoqi ini. Itu biasanya akan menjadi tugas yang cukup sulit, tapi Senior Kai bahkan telah meminjamkanmu kristal proyeksi ras kristal yang sangat terkenal, jadi kami akan dapat melihat semua yang dilakukan oleh makhluk Jiaoqi itu bahkan dari jarak yang sangat jauh, kata Han Li dengan suara lambat sambil mengelus dagunya. Kristal proyeksi ini memang sangat tersembunyi dan bahkan makhluk ras suci akan berjuang untuk mendeteksinya, tetapi itu hanya dapat memproyeksikan beberapa gambar normal. Jika makhluk Jiaoqi itu menggunakan semacam batasan untuk menyembunyikan apa yang mereka rencanakan, maka kita tidak akan bisa melihat apa-apa, Liu Suier menjawab dengan alis berkerut.